Selamat siang siswa-siswa kelas 10 TPGM Leader. Hari ini Bapak ingin memperkenalkan materi alat ukur dasar dan alat ukur pembanding. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan di sini kalian melalui diskusi dan menggali informasi, diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis dan fungsi alat ukur pembanding dan alat ukur dasar dengan percaya diri. Melalui diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan dapat menjabarkan prosedur pengukuran menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar secara urut dan benar dengan percaya diri. Peserta didik dapat mempersiapkan langkah penggunaan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar sesuai dengan kebutuhan dasar berdasarkan jenis dan fungsinya dengan tanggung jawab dan percaya diri. Peserta didik dapat mempraktikkan pengukuran menggunakan alat ukur pembanding dan alat ukur dasar dengan urut dan benar dengan tanggung jawab dan percaya diri. Apa itu pengukuran? Apa gunanya bagi manusia? Nah, kita sudah tahu pengukuran itu sangat berguna bagi kita. Mari kita lebih lanjut mengetahui apa materi pengukuran itu. Nah, ini macam-macam alat pengukuran ya. Ada mistar baja, ada mistar gulung, ada telescoping gauge, ada inset caliper, ada protractor, ada depth gauge dan lain sebagainya. Menurut sifat dari alat ukur, maka alat ukur dapat dibedakan menjadi satu. Alat ukur dasar adalah alat ukur paling sederhana yang mudah digunakan dan mempunyai ketelitian kurang presisi, contoh mistal dan bevel protractor. Kedua, alat ukur hasil pengukuran dapat langsung, atau kedua itu alat ukur langsung yang hasil pengukurannya dapat langsung dapat dibaca pada skala ukurnya, misalnya jangka sorong, mikrometer, dan sebagainya. Yang ketiga, alat ukur pembanding adalah alat ukur yang mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi, dipakai sebagai pembanding alat ukur yang lainnya, misalnya dial indikator dan Borgert. 4. Alat ukur standar, alat ukur yang mempunyai harga ukuran tertentu, biasanya digunakan bersama-sama dengan alat ukur pembanding, misalnya blok ukur, batang ukur, dan master ketinggian. Yang kelima, alat ukur basar, alat ukur batas. Alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dimensi objek ukur masih terletak dalam batas-batas toleransi ukuran. Misalnya, kaliber batas, go and dan no go. Yang keenam, alat ukur bantu. Alat ukur yang sifatnya hanya sebagai pembantu dalam proses pengukuran, misalnya dudukan mikrometer, penyangga atau memegang jam ukur, dan sebagainya. Lanjut. Alat ukur dasar adalah alat ukur paling sederhana yang mudah digunakan dan mempunyai ketelitian yang kurang presisi. Contohnya adalah satu, alat ukur panjang. Adalah alat ukur yang mempunyai prinsip pengukuran menggunakan panjang. Alat ukur ini bertujuan untuk mengetahui nilai panjang, lebar, ketebalan, dan kedalaman. Contohnya mistar ukur yang sering kalian jumpai sehari-hari ya. Kedua, alat ukur sudut. Alat ukur sudut adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengukur kemiringan sudut, membuat garis sudut, dan juga dapat digunakan untuk mencari titik pusat suatu lingkaran, contohnya bevel protractor. Nah, apa itu pengertian mistar? Kita lihat di sini. Mistar adalah alat ukur dasar yang dapat dibaca langsung untuk mengukur panjang yang paling sederhana dan banyak dikenal oleh orang. Bisa juga disebut meteran. Biasanya terbuat dari plat baja atau kuningan. Kedua sisi permukaannya diberi skala, panjang rata-rata 150 sampai 300 mm. Jenis-jenis mistar, ada mistar biasa yang sering kita jumpai, ada mistar lipat, ada meteran gulung, dan ada mistar pita. Skala inci, nah seperti ini skala inci ya, 0 inci, setengah, 1,5 inci, 2,5 inci, dan sebagainya. Skala metrik, ini satuannya cm, ada 0 cm, 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Begitu selanjutnya. Dari 0 cm 1 mm ini terbagi atas menjadi satuan milimeter, menjadi 1/10 ruas milimeter. Penggunaan mistar. Nah, bisa kita lihat dari sini
berapa hasil pengukuran di atas ini ya, dari 0 sampai 2,5 cm. Ini benda ukurnya dan ini mister ukurnya. Saya harap kalian tidak terlalu kesusahan ya dalam menggunakan mister ukur ini. Nah, cara baca mister ini bisa seperti ini ya posisinya ya, pandangan mata, benda dinaikkan ke atas. Nah, mister garisnya ada di atas. Mister baca seperti ini. Posisi yang benar adalah tegak lurus seperti ini. Yang miring-miring seperti ini adalah salah ya. Alat ukur sudut. Nah, ini ada beberapa protractor. Ada dua, ada beberapa protractor dan ada penyiku. Nah, busur derajat adalah alat ukur sudut berbentuk setengah lingkaran dengan batang memanjang melewati pusat lingkaran dengan ketelitian 0,5 derajat. Jarak edar busur derajat adalah 180 derajat. Dengan urutan angka dibuat bolak-balik. Artinya bermula dari kanan dan ke kiri. Sehingga akan saling bersebelahan dengan angka 180. Angka 1 dengan angka 109. Angka 2 dengan angka 178 dan seterusnya. Bahan yang digunakan adalah pelat baja tahan korosi. Siku-siku adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku, di mana badan lebih tebal dan lebih berat jika dibanding dengan daunnya. Hal ini berfungsi untuk ketepatan dan kemantapan pegangan sewaktu digunakan. Fungsi siku-siku hampir sama dengan busur derajat, yaitu untuk membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau kesikuan bagian suatu sudut benda, memeriksa kerataan permukaan benda. Nah, ini bentuk dari bevel protractor untuk mengukur sudut suatu benda. Nah, kita masuk ke alat ukur pembanding. Tadi alat ukur dasar, sekarang alat ukur pembanding. Alat ukur pembanding adalah alat ukur yang punya skala ukur yang telah dikalibrasi, dipakai sebagai pembanding alat ukur yang lain, misalnya jam ukur atau dial indikator dan bore gauge atau cylinder gauge. Ini adalah contoh gambar dari dial indikator. Nah, kita lihat video berikut ini. Semoga kalian bisa lebih mengerti. Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan dial indikator atau dial gauge. Dial gauge digunakan untuk mengukur kebengkokan poros, run out, kesejajaran, kerataan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam dial gauge yang ini terdapat mekanisme spesial yang dapat memperbesar gerakan yang kecil pada spindle yang ini. Nah, ketika spindle bergerak di sepanjang permukaan yang ini, gerakan ini diperbesar oleh mekanisme pembesar yang selanjutnya ditunjukkan oleh penunjuk pointer yang ini. Oke, sebelum kita menggunakan dial gauge, unit dial gauge, komponen-komponen yang tersusun dial gauge set ini, yang pertama ini adalah dial gauge-nya, dial gauge itu sendiri, dan yang lainnya ini adalah komponen penopang. Yang pertama ini adalah gauge beam lock atau pengunci pengunci dengan poros ini atau rod. Yang rod ini juga biasa disebut dengan batang penyangga. Ini gauge beam lock, dan ini adalah dasar magnet, dan ini adalah tuas penyetel on off magnet yang ada di dalam magnet stand. Komponen-komponen unit dial gauge yang pertama, di sini adanya besar klasifikasi ataupun rank pengukur yang ketelitiannya yaitu sebesar 0,01 mm, dan juga rank pengukurannya yaitu dari 0 sampai 10 mm. Dan juga komponen selanjutnya
jarum dan juga indikator yang kecil di sini, kurang jelas. Itu yang ini, itu adalah penghitung putaran. Jadi maksudnya bila jarum yang panjang ini telah berputar satu putaran penuh, maka garis maksud saya pointer yang pendek di sini akan bergeser sejarak satu strip. Oke, misalnya seperti ini, kita tekan satu putaran penuh, nah dia akan bergeser satu strip dari 2 ke 3 misalnya ya. Dan komponen lainnya ini adalah stem, dan ini adalah spindle yang bergerak terhadap komponen yang diukur. Komponen lainnya yaitu angka yang disebut dengan skala di sini. Dan jarum yang besar ini adalah penunjuk atau pointer. Yang besar pointer, dan juga ini pointer, disebut pointer juga. Dan di sini skala dapat digeser-geser, yang mana komponen ini bernama outer ring. Outer ring bergeser bersama dengan skala untuk mengkalibrasi atau memposisikan penunjuk atau pointer di 0 misalnya. Sini diposisikan di 0. Nah, posisikan di 0 seperti ini, set. Ya. Dan komponen terakhir di sini adalah body daripada dial gauge. Misalnya kita akan menggunakan dial gauge ini untuk mengukur run out sebuah disk rotor. Pertama, kita tempatkan dial gauge agar tegak lurus terhadap permukaan yang akan diukur. Di sini harus tegak lurus, tidak miring ke atas, ke bawah ataupun ke samping. Dan magnetic stand dikunci ataupun diaktifkan magnetnya, ditempatkan pada area yang dapat memungkinkan untuk dipasangkan magnetic stand. Dan selanjutnya, setelah terpasang tegak lurus, rigid, tidak goyang-goyang ataupun bergerak, kita kalibrasi, kita posisikan skala pengukur di sini agar mengarah, jarum penunjuk mengarah pada garis 0 seperti ini. Oke. Dan setelah itu kita tandai disk rotor menggunakan kapur ataupun pensil ataupun pulpen. Misalnya kita menggunakan pulpen di sini. Tandai start awal di mana. Oke. Setelah itu kita putarkan disk rotor perlahan-lahan untuk melihat seberapa besar keolengan yang ada pada disk rotor ini. Nah, di sini kita dapat melihat keolengan disk rotor lebih dari 2 mm, 0,02 mm, 0,03, 0,04. Terus kita putarkan sampai ke posisi awal dan jarum menunjukkan angka 0 kembali. Terus masih maksimum 0,04 mm. Terus kita putar, masih di area itu, maksimum 0,04 mm. Sampai ke garis awal di mana kita melakukan pengukuran dan pointer menunjukkan pada titik 0 di sini. Nah, maka hasil run out daripada disk rotor ini sebesar 0,04 mm.
Jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan tentang bagaimana cara menggunakan dial indikator, silakan. Ya, begitulah praktek dari penggunaan dial indikator ya anak-anak. Jadi mudah-mudahan setelah kalian bisa mengerti, nanti bisa japri ke Bapak langsung kalau masih belum ada yang mengerti. Jadi sekarang saya jelaskan kembali dial indikator. Fungsinya mengukur permukaan bidang datar, mengukur kebulatan sebuah poros, mengukur kerataan dinding silinder. Berdasarkan batas ukurnya, dial gauge ketelitian 0,01 mm, batas ukurnya sama dengan 10 mm. Dial gauge ketelitian 0,001 mm, batas ukurnya sama dengan 1 mm. Dial gauge ketelitian 0,0005 mm, batas ukurnya sama dengan 0,25 mm. Bagian-bagian dial gauge adalah terbagi dari 4 komponen. Satu, jarum panjang, ya, ini jarum panjang. Yang kedua, jarum pendek yang ada di kecil ini, karena kecil. Ketiga, tanda batas toleransi kiri kanan. Yang keempat adalah bidang sentuh. Fungsi-fungsi bagiannya, jarum panjang menunjukkan angka desimal. Hasil ukur jarum panjang sama dengan nilai skala dikali bilangan ketelitian. Misalkan angka telitian 0,01 mm dan jarum bergerak 10 ruas skala. Jadi hasil ukurnya adalah 0,01 mm kali 10 menjadi 0,1 mm. Posisi angka 0 sembarang tergantung yang kita kendaki. Seperti tadi ada di gambar itu ya. Yang penting kita kalibrasi dulu. Jarum pendek. Satu ruas jarum pendek sama dengan satu putaran jarum panjang. Nah, batas toleransi. Dua alat ini dapat digeser ke kiri atau ke kanan sesuai keinginan kita untuk melihat batas pergerakan jarum panjang ke kiri dan ke kanan. Bidang sentuh. Bagian ini akan bergerak naik turun sesuai permukaan bidang kerja. Ini bidang sentuh yang nomor 4 ini ya. Nah, cara membaca dial indikator. Membaca dial merupakan hal yang paling dasar yang harus dipahami dan dimengerti oleh pelaksana. Hasil bacaan salah akan menyebabkan hasil salah dan fatal. Kesalahan utama digolongkan sebagai berikut. Pemasangan dial tidak kokoh, kendor, tidak sejajar, posisi tidak tepat. Pemahaman membaca dial salah, terbalik-balik, pemahaman skala salah sehingga hasil perhitungan atau penggambaran salah. Nah, itu faktor-faktor yang membuat salah dalam menghitung dial indikator. Nah, perhatikan cara membaca dial indikator. Pada alat ukur dial indikator ini memiliki dua skala, yaitu skala dengan jarum yang besar dan skala dengan jarum yang kecil. Skala dengan jarum besar memiliki tingkat ketelitian untuk satu stripnya senilai 0,01 mm. Pada skala dengan jarum besar memiliki 100 strip jika berputar satu putaran. Sehingga jarum panjang berputar satu putaran nilainya 1 mm. Untuk skala dengan jarum pendek setiap satu strip nilainya 1 mm. Sehingga jika jarum panjang berputar satu putaran, maka jarum pendek bergerak satu strip. Gitulah penjelasan dari pembacaan dial indikator. Contohnya nih ya. Jarum panjang bergerak sejauh 6 strip dan jarum pendek bergerak 2 strip. Maka hasilnya berapa anak-anak? Coba diskusikan dan kirimkan jawabannya ke WA Bapak atau email ke Bapak. Nah, ini contoh-contoh penggambaran ya dari pemasangan benda dial indikator. Misalkan di sini mengukur kerataan sebuah bidang, ini mengukur kebulatan sebuah poros, ya. Ini jarum bergerak kanan kiri apabila permukaan cembung atau termometer besar seperti ini ya. Kalau permukaan cekung juga seperti ini sama saja. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana penggambaran dalam pemasangan dial indikator pada sebuah benda yang akan diuji. Sekarang masuk ke bore gauge atau cylinder gauge. Di sini ada dial gauge kulitin, ada mengukurnya, ada grip, ada measuring point, ada reference point cord, ya, reference washer dan sebagainya. Ini penggambaran benda dari cylinder gauge atau bore gauge.
Pengertian bore gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter silinder. Pada bagian atas terdapat dial gauge dan pada bagian bawah terdapat measuring point yang dapat bergerak bebas. Pada sisi lainnya terdapat displacement rod yang panjangnya beroperasi tergantung keperluan. Dalam satu set terdapat macam-macam ukuran replacement rods dengan panjang tertentu. Di samping itu juga terdapat replacement washer yang tebalnya mulai dari 1 sampai 3 mm. Replacement screwing threads adalah semacam mur pengikat yang fungsinya untuk mengunci agar replacement rod dan washer tidak lepas pada saat bore gauge digunakan. Nih bisa lihat lagi lah gambarnya seperti ini ya. Replacement rods, ini washer, ini screwing thread di sini penguncinya. Nah, pengukuran diameter silinder dengan bore gauge memerlukan alat ukuran yaitu Mr. Geser dan mikrometer. Tuh bisa dilihat ya. Ukuran diameter silinder dengan cylinder bore gauge. Ini penggambarannya untuk menggambar piston. Ini celah-celah di sini. Ini adalah juga sama kedalaman suatu piston. Nah, di sini punya artinya tersendiri ya, ke kanan gimana, ke kiri bagaimana. Kriteria bore gauge. Cylinder bore gauge merupakan alat ukur mekanik yang memiliki kriteria 0,01 mm atau satu strip pada dial gauge, nilainya sama dengan 0,01 mm. Sehingga bila jalur pointer bergerak satu putaran maka nilainya 1 mm. Untuk mendapatkan hasil akuran yang akurat maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain pastikan alat ukur yang digunakan bersih dari kotoran karena kotoran yang menempel pada alat ukur akan mengaruhi hasil pembacaan ukurannya. Pastikan juga bahan atau bidang yang diukur juga bebas dari kotoran. Apabila bidang yang akan diukur ini kotor maka juga akan mempengaruhi terhadap hasil pengukuran. Pastikan alat ukur yang digunakan dalam posisi baik dan selalu lakukan set O atau set 0 pada alat ukur sebelum digunakan. Keterampilan dalam menggunakan alat ukur, pembacaan analisis ukuran yang tepat. Nah, jadi sekarang adalah tugas diskusi kalian yang telah Bapak bagi per kelompok ya. Diskusikan langkah-langkah penggunaan mistar, langkah-langkah penggunaan busur bajar, busur baja, langkah-langkah penggunaan dial indikator dan bore gauge. Ya, ini nanti lain kali aja nggak apa-apa. Yang jelas di sini kesimpulannya, tolong diisi secara singkat hari ini, nanti langsung dikumpulkan ke meja saya atau lewat email bolehlah. 1. Alat ukur dasar dan ukur pembanding adalah apa? Jenis alat ukur dasar apa saja dan fungsinya. Jenis alat ukur pembanding apa saja dan fungsinya, untuk apa? Bagaimana proses penggunaan alat ukur dasar dan prosedur penggunaan dari alat ukur dasar dan pembandingnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita langsung praktek pengukurannya anak-anak ya, dalam penggunaan alat mistar, jangka, busur baja, dial gauge, dan bore gauge. Agar kita bisa lebih mantap lagi dalam mempelajari alat ukur dasar dan alat ukur pembanding. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.